Jadi orang Kristen tuh gampang. Cuman perlu dua hal. Apa aja? Yuk kita lihat di Alkitab. Teman-teman remaja, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kak Alex berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat. Dan kalaupun ada yang sakit, ada yang lagi lemes, ada yang lagi bete, semoga Tuhan yang hibur ya. Teman-teman, jadi orang Kristen tuh gampang. Gampang banget. Cuman perlu melakukan dan menghidupi dua hal. Dua hal doang. Tapi dua hal ini sering banget kita gagal melakukannya. Apa aja itu? Yuk buka Alkitab kita di Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Nah, jadi di sini itu ceritanya Tuhan Yesus itu lagi ditanyain. Lagi ngobrol, lagi bertanya jawab sama orang-orang Saduki. Nah, yang menarik, mereka ini lagi kayak mencobai Tuhan. Mereka tanya, Guru, hukum manakah yang paling utama? Hukum apa maksudnya ya? Jadi teman-teman, dulu itu orang Yahudi memegang yang namanya hukum Taurat. Kita tahu kan hukum Taurat itu ada 10 perintah Allah. Tapi buat orang Yahudi pada saat itu, 10 perintah Allah ini tuh jadi beranak cucu, berkembang banyak, menjadi lebih dari 600 hukum. Hukumnya tuh atau peraturannya tuh macem-macem. Tapi intinya satu. Semua peraturan itu yang 600 lebih itu dibuat dengan satu tujuan. Yaitu supaya kita mentaati perintah Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Itu pada saat itu. Jadi mereka akan secara konsisten, secara taat melakukan sebanyak mungkin peraturan itu. Tanpa terkecuali, tanpa dilanggar. Nah, baru orang Saduki ini nanya sama Tuhan Yesus. Hukum mana nih di antara 600 lebih ini yang paling utama, yang paling penting? Ini jawaban Tuhan Yesus. Di ayat 29, ayat 30 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan, dengan segenap hatimu, seluruh hati kita, cinta kita, perasaan kita, kita kasih buat Tuhan. Seluruh jiwa kita, semangat kita, spirit kita, semua akal budi kita, dan semua kekuatan kita. Kita pakai nih semua yang kita punya itu untuk apa? Untuk mencintai Tuhan. Contohnya gimana? Pas kita lagi ujian di sekolah. Ayo sekarang kalau kita ujian di sekolah, logikanya nih ya, ngapain sih kita ujian? Ngapain sih kita dapat nilai bagus, belajar mati-matian supaya dapat nilai bagus? Tujuannya buat apa sih? Supaya dapat tempat kuliah bagus, supaya dapat pekerjaan bagus, supaya dapat rumah yang bagus, supaya dapat mobil yang bagus nanti kalau udah dewasa. Lalu, what's the point? Apa tujuan dari semua itu? Kalau kita dapat semua kekayaan itu, lalu apa tujuannya? Nah, di sini Tuhan mau bilang, kita pakai nih semua yang kita punya nih, hati, jiwa, akal, pikiran, kekuatan, itu semua kita pakai untuk mencintai Tuhan. Jadi boleh nggak Kak, saya belajar mati-matian, dapat nilai bagus, di universitas yang bagus, kerjaan bagus, pasangan cantik, ganteng, uang banyak, rumah besar, mobil mewah, boleh nggak Kak? Boleh. Apa yang salah dengan itu? Tetapi
yang jadi persoalan, kalian mendapatkan itu tujuannya untuk apakah dengan semua itu kalian hanya mengasihi diri kalian sendiri atau kalian mengasihi Tuhan dengan apa yang kalian punya? Apakah dengan semua sumber daya yang kalian miliki saat ini ataupun nanti kalian pakai untuk diri kalian sendiri aja atau untuk mengasihi dan untuk kemuliaan Tuhan? Itu pertanyaannya. Gak cuman itu. Tuhan kasih hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah ayat 31 nih teman-teman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, ini menarik nih. Di situ kan ada tulisan seperti dirimu sendiri. Nah, di sini tuh Tuhan sekaligus mau ngingetin kita nih. Selain kita diperintah untuk mengasihi orang lain, Tuhan tuh mau ngingetin kita bahwa kita itu baru bisa mengasihi orang lain. Kita juga bisa mengasihi diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, susah deh buat kita mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri sendiri. Susah buat kita menghargai orang lain kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri. Susah buat kita bilang, wah kamu pinter ya, kalau kita aja nggak menghargai kepintaran kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Tuhan juga pengen supaya kita nih bisa mengasihi diri kita sendiri dan kemudian kita bisa mengasihi orang lain. Cilakanya nih teman-teman, kita itu kadang atau lebih sering mengasihi orang lain dengan tujuan untuk mengasihi diri sendiri. Wih, gimana tuh mas? Coba, kalian kalau baik sama orang, tujuannya apa? Atau sebelum ke sana, kalian baik sama orang, kalau orang itu apa sih? Nah, kadang nih, kita baik sama orang, kalau orang itu memenuhi apa yang kita butuhkan. Kadang kita baik sama orang, kalau orang itu cocok dengan kita. Kadang kita mengasihi orang, kalau orang itu mau mendengarkan apa yang kita katakan. Dan kadang kita mengasihi orang tidak dalam dirinya yang seutuhnya. Jadi nih, kadang nih kita mengasihi orang lain nih, dengan tujuan bentuk orang itu supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cilakanya hal itu bukanlah hal yang baik. Karena artinya kita tidak memanusiakan mereka. Padahal kan setiap orang tuh unik, punya kekuatannya, punya keunikannya. Dan kita perlu mengasihi mereka, bahkan dalam perbedaannya dengan kita. Kalau kita cuma mau mengasihi orang yang sama dengan kita, yang sepemikiran dengan kita, yang satu tongkrongan sama kita, belum jadi Kristen kita. Tapi kalau kita mau mengasihi orang lain, senjelei apapun mereka, senyebelin apapun mereka, dan kita tetap mau mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri, itu baru remaja Kristen. Yuk, kita lihat, udah seberapa besar sih kita mengasihi Tuhan? Udah seberapa besar sih kita mengasihi orang lain? Mulainya dari mana? Mulai aja dulu dari mengasihi diri sendiri. Mulainya dari mana? Mulai aja dulu dari menghargai diri sendiri. Mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Depan kaca, ngomong, wih, kamu ganteng ya, kamu cantik ya. Pagi-pagi bangun nih, tepuk bahu. Wah, saya siap untuk hari ini. Saya bisa nih melalui hari ini dengan baik karena pertolongan Tuhan. Semangat, positif, mulai dari mencintai diri sendiri. Dan minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mencintai diri. Kenapa? Karena Tuhan cinta sama kita, apapun keadaan kita. Kalau Tuhan cinta sama kita harus cinta pada diri sendiri. Kalau Tuhan cinta sama orang lain, kita juga harus mencintai orang lain. Siap melakukan itu? Itu cuma 2 cara supaya kita jadi orang Kristen yang top. Tuhan memberkati kita.
Amin.